pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim. Nah, dari mana si Yohanes ini menaruh kata bara di Injilnya? Di mana? Coba cari yang Mbak Alkitab. Jadi betul-betul dia menempatkan awal dari Injilnya itu dengan dasar Kejadian 1 ayat 1 yang bercerita tentang Avinu Malchenu. Allah Raja Semesta. Yohanes 1 ayat 3 ya. Yohanes 1 ayat 3. Oke. Ada kata bara di sini. Dia menciptakan. Nah, karena bara itu adalah kata yang artinya menciptakan, dan kata bara ini adalah kata yang khusus untuk Allah saja. Jadi ada verba khusus yang hanya digunakan oleh Allah saja. Misalnya kalau asah, membuat, itu boleh digunakan untuk manusia. Yatsar, membentuk, itu boleh digunakan untuk manusia. Ya. Tapi kalau kata bara itu adalah kata yang khusus digunakan untuk Allah saja dalam menciptakan alam semesta dan isinya. Makanya nama Tuhan itu disebut dengan Adonai Bore. Ya, Adonai Bore di sini. Allah sang pencipta, Tuhan sang pencipta. Adonai. Ya, Yud He Vav He dibaca Adonai. Bore, sang pencipta. Jadi bentuk partisipal dari kata bara. Kalau bara ini apa? Tensesnya, Yohana? Kapal. Katal orang kedua. Orang ketiga, tunggal perfect. Laki-laki. Ya, laki-laki. Kalau bore, participle. Jadi kala kini. Namanya tidak boleh bentuk lampau. Nama Tuhan tidak boleh bentuk lampau. Jadi makanya bara jadi bore. Kenapa bore? Karena Allahnya masih hidup. Ya. Oh iya, iya. Di Adonai Bore. Bore ya. Ini Adonai Bore. Allah sang pencipta. Pencipta apa? Alam semesta dan isinya. Ya. Penciptanya adalah Tuhan. Nah, bagi yang belum tahu tenses ikut kelas berikutnya. Ya, bagi yang belum tahu tenses harus rajin-rajin masuk ke kelas. Ya. Nah, sekarang gini. Akol nihyeh al yado. Ya. Umi bal adaf lo nihyah. Ya. Kol asher nihyah. Ada kata nihyahnya 3 kali. Sorry, yang satu nggak saya merahin ya. Tapi Anda lihat di sini kata nihyah, nihyah, nihyah. Apa ini? Kalau dalam sastra Ibrani artinya? Majas tautologia. Ya. Extremely. Majas tautologia. Jadi di sini Yohanes dengan mindset orang Yahudinya, ya, dia sedang memberikan satu konfirmasi bahwa Sang Firman ini dia adalah yang menjadikan ada nihyah, nihyah, nihyah. Soresnya apa ini? Nihyah. Hayah. Hayah. Ya, hayah itu apa? Eksis. Yang menjadikan eksis alam semesta ini itu adalah Sang Firman. Nah, kalau soresnya itu hayah, dia bicara tentang siapa? Yud He Vav He. Yud He Vav He. Yang soresnya sama, hayah. Ya. Hayah. Yud He Vav He adalah hayah dalam tenses Yiktol. yiktol, orang ketiga tunggal, imperfect. Ini adalah hayah, yihiyeh. Ya. Dan hayah dan hafah itu sama, dan ini ditulis yihfah seharusnya kan? Tapi di sini ditulis apa?
EOA yang harus dibaca dengan Adonai. Karena ada Nikut Adonai di sini, makanya dibaca Adonai. Tapi soresnya sama, Hayah. Jadi di sini dia bicara tentang siapa? Dia bicara tentang Yud He Vav He, yang soresnya sama. Yud He Vav He Adonai Bore, ya Yud He Vav He-nya ditaruhnya di sini. Keren nggak nih? Ayo coba kalau Anda baca dari bahasa Yunaninya, dapat nggak Yud He Vav He? Ekeneto? Nggak dapat. Nggak dapat. Tapi kalau Anda kembalikan dalam naskah Ibraninya, karena Yohanes ini orang Ibrani, dia nulis dalam Majas Tautologia extremely, 3 kali kata ini ditulis, yang menunjukkan bahwa Sang Firman ini betul extremely, dia doang yang menciptakan. Nah, ini juga ada perkataan keimanan orang Ibrani. Umi baladaf. Keren nih kata ini. Kata la ilaha illallah itu dari sini, dari Umi baladaf. Di sini ya. Nggak ada dia, selain dia, nggak ada pokoknya kitok gitu ya. Dan kata nihiyanya ditulis 3 kali. Majas Tautologia. Ya. Wow. Maka ini adalah ilustrasi. Hakol niyah al yado umi baladaf luniyah kol asher niyah. Kalau ani hayiti ata hayita, ya. Kemudian hu yihiyeh, ya. Terus anahnu nihiyeh. Ya. Tapi di sini kenapa kok tulisannya nihiyah bukan niyeh? Bukan nihiyeh, tapi nihiyah. Nah, ini nanti sabar-sabar yang kelas B. Ini adalah binyan nif'al, pasif. Segala diciptakan. Jadi ini binyan nif'al. Dari kata hayah menjadi nihiyah. Kalau kal anahnu nihyeh, ya, kami nihyeh gitu. Tapi kalau ini jadi orang ketiga yang diciptakan secara pasif. Yang aktif siapa kalau gitu? Allah. Sang Firman. Yang menciptakan. Yang menciptakan. Yang diciptakan pasif, maka dipakai kata pasif. Dipakai kata pasif, yang pasifnya dari siapa? Hayah, yang adalah Adonai. Wow, permainannya katanya ini keren sekali nih Rasul Yohanes. Jadi Anda bisa membayangkan ini adalah satu tesis dalam argumentasinya untuk menerangkan siapa Yesus kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Dia memparalelkan Allah Sang Pencipta dalam Kejadian 1 ayat 1 itu adalah sama dengan yang ditulisnya pada Yohanes pasal 1. Baru tahu? Keren ya yang dia nulisnya. Ada Yud He Vav He dalam Kejadian 1 ayat 3. Nah, Adonai Yud He Vav He Hayah Hove Yihye. Ya. Dia dulu ada. Dia sekarang ada. Dia akan ada. Dan itu termaktub dalam namanya. Adonai. Ya. Kalau dibaca ini kan Yehovah. Tapi mereka nggak mau baca ini menjadi EOA. Tapi dibaca jadi Adonai. Karena ada Nikut Yud He Vav He. Nah, ini juga termasuk dalam filosofi dalam benderanya orang Israel yang menyebutkan tentang Allah yang dulu ada, sekarang ada, besok masih ada dalam bendera orang Yahudi ini. Ya, sinonim ya. Hayah adalah sores dari nama Tuhan. Yud He Vav He, Yehovah. Tapi nggak dibaca itu, ya. Ani
hayiti. Ata hayita. At hayit. Hu hayah. Hi haitah. Anahnu hayinu. Atem hayiten. Aten hayiten. Hem vehen hayu. Terus yang tadi saya ngomong ani teyeh. Terus kemudian ata tiyeh. Atihi. Hu yihiyeh. Hi tihiyeh. Nah, ani yeh dari kata hayah. Dan dia Allah menunjukkan ini adalah namanya. Jadi betul lah bahwa namanya dari sores hayah, ya. Anahnu nihyeh. Ini nihyeh bukan? Tapi di Yohanes 1 ayat 3 nulisnya apa? Nihyah. Karena itu adalah bentuk pasif dari apa yang sudah diciptakan oleh siapa? Oleh Sang Firman. Nah, setelah menyebutkan tentang nihyah yang dia ulang sebanyak 3 kali, majas tautologia untuk yang extremely, bahwa extremely betul-betul yang menciptakan iki lo wonge gitu ya. Terus kemudian dia menambahkan satu keterangan, umi baladaf. Nggak ada dia kecuali, nggak ada lagi kecuali dia. Di sini. Ini kelas C sudah belajar tentang pronomina suffix ya. Kalau ada suffix faf itu artinya apa? Pak Gigi. Kelas C masih ingat? Pronomina suffix faf atau Yohana atau Pak Edward? Saya nggak masuk waktu itu, Bu. Dulu nggak masuk, sekarang lupa. Waduh. Ayo, pronomina suffix. Untuk dia. Apa artinya? Dia. Nya, ya. Ya. Dan tidak ada lagi kecuali nya. Ya. Siapa yang menciptakan? Dia. Niyah yang menjadikan ada siapa? Dia. Nggak ada lagi kecuali nya. Kenapa digunakan kata umi baladaf? Kalau Anda membaca dari naskah bahasa Yunani, ini nggak nyambung dengan apa syahadatnya orang Israel. Tapi kalau ini diucapkan sebagai umi baladaf, ini nanti akan nyambung dengan syahadatnya orang Israel. Di sini ada kalimat syahadat di sini. Tuhan ya satu, nggak ada lain kecuali Dia. Hakol nihye al-yadu umi baladaf, nggak ada lagi kecuali Dia. Dan secara berani Yohanes menuliskan kalimat syahadatnya orang Israel di sini. No, kalau misalnya dia nggak punya dasar, emang dia berani nulis begini. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai nanti umi baladaf. En Elohim mebaladei Adonai. Nggak ada ilah-ilah kecuali Tuhan. Ada di perjanjian baru ini. Di mana? 1 Korintus 8. 1 Korintus 1 Korintus 8. Jadi ini yang mendasari satu kalimat la ilaha illallah. Nggak ada Tuhan selain darinya. Tidak ada ilah-ilah kecuali Adonai. Umi baladei. Dan di sini baladei di sini ditulis dalam baladaf pakai f di sini artinya apa? Orang ketiga yang sedang diceritakan. Siapa orang ketiga yang sedang diceritakan Yohanes? Sang Firman, Hologos ya. Hologos itu sedang diceritakan oleh Yohanes. Jadi Hologos, bukan bukan Torema lagi ya. Jadi dia bicara tentang Allah yang adalah Firman itu pencipta alam semesta dan tidak ada lain kecuali Dia. Ya. Adalah ilaha illallah di sini. Ein Elohim mi baladei Adonai. Ya. Dan betul-betul ini adalah pernyataan ilman orang Yahudi. Karena didasarkan dari ini. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, tidak ada selain daripadaku. Ini ditulisnya bagaimana dalam bahasa aslinya. Ya.
Apa yang mendasari itu? Dasarnya adalah kalimat syahadat yang ini. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah Israel, Adonai Tuhan itu Allah kita. Adonai Tuhan itu Esa. Di Yesaya, karena Allah itu Esa, maka tidak ada oknum yang lain kecuali darinya. Ya. Anochi Adonai ve'ein mi baladai Moshia. Kenapa ditulis dengan mi baladai? Ini juga sufiks pronomina. Ada sufiks pronomina i, artinya apa? I itu apa? Aku. Saya, ya. Ve'en, dan tidak ada mi baladai selain daripada aku Mosia, juru selamat. Jadi di sini menunjukkan keesaan Allah yang ada di kalimat syahadat ini. Jadi kalimat syahadatnya orang Yahudi itu simple tapi dalam, ya. Kalimat syahadat ini juga diungkapkan dengan mibaladai. Dan di sini kita melihat Yohanes menulis umi baladaf, dan tidak ada yang lain kecualinya. Siapa? Sang Firman, Sang Pencipta itu. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Masih bicara tentang Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara. Bu, pernyataan syahadat ini kan selama ini yang kita kenalkan orang Muslim yang pakai. Padahal kan dasarnya orang Yahudi. Ya. Nah, sedangkan orang Kristen sendiri kok jarang ya Bu ya diulang ini. Apa mungkin karena nggak ngerti bahasa aslinya? Atau mungkin nggak ada penekanan di sana, hanya prinsip kasihnya karena ngambil perjanjian baru? Ya. Karena nggak ngerti Tritunggal. Tritunggal itu syahadatnya orang Kristen, ya. Kalau Anda ke gereja mainstream, ya, gereja mainstream yang saya maksud adalah gereja Katolik, ya, misalnya. Mereka kalau berdoa itu kan Beshem Ha'af, Vehaben, Beruah, ya, Beruah Hakodesh, Ha Elohim Echad, ya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Allah kita yang Esa. Itu kalimat syahadatnya orang Kristen, Tritunggal. Tadi Di saya gereja, memulai, ya, di gereja. Enggak, di gereja-gereja karismatik kan jarang pakai itu. Ya boleh pakai dong. Ya maksudnya karena kebiasaan nggak pakai, artinya pengajaran tentang doktrin yang penting ini jarang disampaikan. Oh ya. Dan otomatis kita terpengaruh bukan doktrinnya Kristen, akhirnya doktrin yang orang luar itu lebih menguasai dalam tanda kutip karena kita nggak biasa belajar itu. Ya. Nah, makanya berbahagialah kalau kita sekarang boleh memiliki kesempatan untuk memahami naskah bahasa asli yang kita baca dalam wawasan Ibraninya. Ya. Saya tetap mengatakan bahwa dahulu Rasul Yohanes menulis Injilnya dalam bahasa Yunani. Kenapa ditulis dalam bahasa Yunani? Karena Injil harus diceritakan kepada segala bangsa. Karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional, lingua franca. Ya. Nah, karena yang nulis ini orang Ibrani, nah, kita yang memiliki kesempatan untuk belajar, mari kita belajar apa sih sebenarnya yang ada di pikirannya Rasul Yohanes ini. Mengapa dia mendasarkan pembukaan dari Injilnya dengan nafas yang sama dengan apa yang tertulis pada pembukaan kitab Kejadian. Ya, saya di sini bukan untuk menyalahkan teologi Barat, bukan untuk menyalahkan gereja yang nggak pakai bahasa asli, enggak. Di sini kita itu sedang belajar untuk tambahan topping istilahnya, ya. Kalau Anda makan es krim pakai topping meses, pakai topping kismis gitu ya. Ini topping kita. Jadi kita mendalami Alkitab lebih dalam untuk lebih mengenalnya, ya.
syarat keselamatan percaya Yesus. Ya udah, nggak usah ditambahi dengan tambah bahasa Ibrani, enggak gitu. Pemahaman kita untuk bahasa Ibrani ini hanya untuk menguatkan iman kita bahwa apa yang sedang kita pelajari, apa yang kita imani selama ini itu nggak salah gitu. Tambah betul, Anda makin bisa menyatakan bahwa ini adalah betul. Baik, kita kembali ya. Yesaya 44 ayat 6. Itu juga masih dalam nafas syahadatnya orang Israel ya. Shema Israel, Adonai Elohinu Adonai Echad. Gitu. Di sini ditulis Umi Baladai, nggak ada lain selain aku. Siapa yang bicara? Tuhan, Adonai. Ya, Anda lihat di sini, Koh Amar Adonai. Ya. Nah, nanti kalau Anda dalam memahami sastranya yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Kitab Wahyu, dia akan menggunakan lagi Koh Amar Adonai. Nah, Koh Amar Adonai itu bahasa, kalau dibahasakan dalam bahasa Yunani oleh penerjemah Septuaginta itu ditulis dengan Tade Legei. Dia yang berlogos. Inilah dia yang berlogos. Tade Legei, kurios. Ya. Inilah dia yang berlogos. Ya. Koh Amar Adonai. Dan nanti kalau Anda membaca kitab Wahyu, Koh Amar Adonai atau Tade Legei ini digunakan oleh orang yang sama, yaitu Rasul Yohanes, untuk menuliskan segala yang dititahkan oleh Yesus Kristus. Jadi di sini apa? Nafas yang sama untuk menunjukkan bahwa Sang Firman itu yang menciptakan, yang menjadikan tadi itu, Nihyah Yudhe Vavhe. Makanya apapun yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini sangat-sangat Yahudi. Tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ini la ilaha illallah kalau dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Ibraninya nulisnya gimana? Ki en elil ba'olam fi en Elohim bilti echad. Ini Abah nulis mengutip kitab ini dalam bahasa Arabnya itu la ilaha illallah. Duluan mana kitab Korintus dengan kitab Quran yang baru ada abad ke-7? Ya Korintus toh. Ya Korintus toh ya. Karena ini ada di abad pertama. Jadi jangan pusing dengan kata Allah, dengan kata yang katanya, oh Tuhannya wong Muslim, bukan Tuhan kita itu berhala. Nah ini kan ajaran-ajaran yang justru membuang nilai semitik kan. Bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang satu rumpun. Jangan dibenturkan gitu. Kalau satu rumpun ya jangan dibenturkan. Kalaupun kita memiliki iman yang beda, ya biarlah iman yang berbeda. Tapi jangan mengharamkan istilah-istilah. Ketika kita mengharamkan kata Allah, ketika orang Kristen mengharamkan kata Allah, dia sedang membuang nilai semitik dari Alkitab kita. Katanya mau balik ke akar Hebraik. Lah kok buang semitiknya gimana sih? Nah ini kan bertolak belakang dari tulisannya Khalil Gibran. Ya, Khalil Gibran juga nulis la ilaha illallah di sini ya. Iram Datul Imat. Ya. Jadi kata ini bukan kata yang miliknya orang Muslim, bukan. Orang Arab Kristen juga ngomong gini. Jadi nggak usah nggak usah kayak haram gitu ngomong kata Allah gitu ya. Nah ini tadi kata yang digunakan oleh Rasul Yohanes, Umi Baladaf, ya, mi baladai, ya, itu dari kata min itu dari, bil ade selain daripada, ani, nggak ada lain selain dari aku, Umi Baladai. Jadi itu adalah ungkapan sinonim dari syahadatnya orang Yahudi. Kemudian bil adei. Nah, ini juga kemungkinannya kata-kata ini berasal dari kata beli, tanpa, ya, atau bal, apart, terpisah dari, ya. Terus ad, selama-lamanya nggak sama gitu. Ad itu forever, ya. Od
yang lainnya. Jadi ini bisa artinya itu dalam sekali. Demut, yang menyerupai aku. Ya, ada ya yang bisa melewati aku. Jadi kata umi baladai kemungkinannya berasal dari kata ini atau ini. Nggak ada selain aku, kecuali dari aku nggak ada pencipta yang lain, dan itu dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam pasal 1 ayat yang ketiga. Anda bisa menarik satu nafas kepercayaan Yahudi di tulisan Yohanes di sini? Sudah bisa? Sudah bisa membayangkan? Nah ini tadi ya. La ilaha illallah. Ya. Ein Elohim mi baladei Adonai. Ein Elohim mi baladei Allah. Nah kata Allah kalau ditransliterasikan dalam bahasa Ibrani itu begini. Nah, dari mana istilah ini ada? Ya. Ki ein elil ba'olam ve'in Elohim bilki ehad. 1 Korintus 8 ayat 4b yang dalam terjemahan bahasa Arabnya itu ternyata la ilaha illallah. Dan ini sudah ada 7 abad sebelum Al-Quran diturunkan ke bumi. Ya. Dan ini cantik sekali. Dan Alhamdulillah, ngerti aku. Yes. Nah, tadi kalau Plato menganggap bahwa logos itu adalah pusat dari ide, pusat dari gagasan. Tetapi kalau logos yang diceritakan oleh Rasul Yohanes itu adalah logos, ya, bukan rema, logos, yang berdasarkan dari pijakan yang dipercaya oleh orang Yahudi juga, yaitu oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah ini, ada di sini, itu ditulis dengan apa? Faya amot. Soresnya apa ini? Amot. Amat. Amat ya. Ayin mem dalet. Amat artinya apa? Stand, berdiri. Stand, berdiri. Ya. Bahaya Bu ini, saja Bu. itu berdiri. Jadi apa? Ready. Melalui firman-Nya semua bisa jadi ready. Ya. Berdiri dia. Nah, di sini terjemahnya ada, nggak salah. Tapi kalau Anda membaca ini dalam bahasa Ibrani jauh lebih dalam. Tuhan ngomong itu langsung ready, gitu. Berdiri dia di situ, bersiaga dia di situ, gitu ya. Nanti orang sebelah ngomong ini nubuatan untuk Nabi Muhammad. Amat nih gimana itu? Kalau belief, nggak usah didebat, namanya belief. Orang bisa believe in everything. Itu ini freedom of faith. Believe biar aja. Dan kita juga belajar tentang siapa yang kita believe, yaitu Yesus Kristus. Firman itu bukan firman yang statis. Firman yang bukan hanya ide, firman yang bukan hanya gagasan, tetapi firman yang menjadikan ada, firman yang bikin sesuatu menjadi ready, berdiri, bersiap. Fayamot, ya, di sini. Hihu amar, fayehi, hu sifah, fayamot. Ya, sebab ya dia berfirman maka semuanya jadi. Ya, yehi, ada, dipanggil datang itu ada, gitu. Ya, hu sifah, dia memberi perintah, maka semuanya ready, berdiri, bersiaga, ya. Ini lebih ke arah berdiri, bersiaga. Keren sekali. Nah, dan di sini dikatakan Anohi Asiti. Siapa?
yang menjadikan bumi? Ya Yudhevave, nggak ada lain. Makanya tadi ditulis dalam Yohanes 1 ayat 3 menulis Umi Baladaf. Nah, Kejadian 1 ayat 1 sudah kita pelajari, kemudian kita masuk Kejadian 1 ayat 2 yang dimana terang itu berkuasa atas gelap dan terang itu dipanggil datang. Ya. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Kejadian 1 ayat 3. Apa paralelnya dalam kitab Yohanes pasal 1? Nah, di sini dia juga menyinggung tentang terang itu. Oh, hayu hayim. Ve'achayim hayu or. Livne ha'adam. Ya. Di dalam dia ya, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Kalau Anda debat sama orang saksi Yehova, Yesus itu ciptaan. Loh kok ciptaan? Diciptakannya pada hari pertama. Loh kok hari pertama? Iya ini. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, ini Yesus diciptakan di sini. Tapi apakah Alkitab bahasa Ibrani menulis bahwa terang itu diciptakan? Tidak. Ya. Debat itu nggak usah ngoyo-ngoyo. Anda bisa tinggal ngopi. Kasih aja bahasa aslinya. Ini emangnya ada kata bahwa dia diciptakan. Hebrew text interpreting itself. Jadi naskah bahasa Ibrani akan menunjukkannya sendiri. Nggak usah pakai bertafsir. Bahwa terang itu yang adalah sifat dari Allah, dia dipanggil datang Yehi. Let him come, the light. Nah, di sini Yohanes bicara tentang terang itu yang datang ke bumi. Ya. Yehi, terang yang datang ke bumi, dan terang itu menjadi hidup bagi manusia. Ya. Nah, ini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus ulang tahunnya kapan? Hari Raya Hanukkah. Apostolorum 108. Hari Raya Hanukkah. Hari Raya Terang. Hari Raya Terang tanggalnya berapa? 25 Kislev. 25 Kislev yang waktu itu oleh para bapak gereja dikonversikan dengan tanggal berapa? 25 Desember. Jadi kalau kita merayakan 25 Desember itu adalah konversi dari Hari Raya Hanukkah yang terdapat disinggung oleh Yohanes pada Yohanes 10, 22 ayat 23. Yesus waktu ulang tahun ngapain? Jalan-jalan di Bait Allah. Jalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo di Hari Raya Hanukkah. Ulang tahun dia di sini. Hari Raya Hanukkah. Hanya Injil Yohanes. Maka Injil Yohanes itu memang Injil yang sangat Yahudi. Jadi pemikiran orang Yahudi rabbinik, istilah-istilahnya itu banyak sekali di Injil Yohanes. Ada nggak kata Hanukkah, Hari Raya Hanukkah dalam Perjanjian Lama? Ini istilah dari mana Hanukkah itu? Istilah dari Yahudi rabbinik. Ya. Maka apa yang ditulis oleh Yohanes ini adalah nafasnya adalah sangat Yahudi rabbinik. Dia bercerita kepada orang Yahudi rabbinik. Iki lo wongi wis teko. Dia terang itu datang ke bumi. Hologos, sang pencipta. Umi baladaf. Tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, luar biasa sekali. Ya, Hanukkah pada tahun ini sudah diperingati jatuhnya antara 2 sampai 10 Desember. Dan Hanukkah itu selalu di dekat-dekat bulan Desember ini. Dan nanti tahun 2024, Hanukkah yang pertama itu benar-benar jatuh pada 25 Desember. Balik lagi. Ya.
kan ada selisih dari tanggal. Jadi tapi tanggalnya selalu antara Desember ya, yang dekat-dekat dengan Natal. Makanya orang Yahudi Mesianik dia merayakan Natal ya, Christmas sekaligus Hanukkah yang kadang-kadang itu disebut dengan kata istilah apa? Krismukah ya, atau disebut Hanukkah saja. Anda kalau jalan-jalan di Israel, nah ini kan dulu kan ada yang debat. Iki Israel Palestina aja ngasih liburan hari Natal gitu, 25 Desember. Tapi pemerintah Israel kok nggak ngasih libur hari Natal sih gitu. Kenapa coba? Yo, Karena barengan sudah ada sama hari Hanukkah. raya Hanukkah. Karena barengan sama Hanukkah. Jadi kita harus Natalkah? ya Natalnya orang Yahudi ya. Jadi Natalkah? orang Yahudi itu kalau mengenai khusus tanggalan liturgi, dia pakai tanggalannya sendiri. Jadi kalau tanggalan sekolah, tanggalan kerja, gitu, tanggalan janjian sama orang lain, tanggalan dagang itu sama-sama pakai tanggalan internasional. Tapi begitu tanggalan tanggalan untuk liturgi, tanggalan keagamaan, termasuk hari raya, hari kemerdekaan mereka, itu mereka pakai tanggalannya sendiri. Jadi tanggalannya itu berubah-ubah ya, karena hitungannya berbeda, tapi kisarannya akan sama di bulan-bulan Desember seperti ini, Hanukkah ya, termasuk bulan-bulan yang lainnya.